Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar Radio Persada FM beserta radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala tentunya atas limpahan nikmat iman, nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga kita di siang hari ini bisa bersua kembali di program spesialis. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar di siang hari ini? Semoga senantiasa sehat, berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bersama saya Fiana Syifa pendengar akan menemani siang hari Anda ya di program spesialis, program yang akan menghadirkan perbincangan edukatif tentunya di dunia kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini yaitu masa krisis dalam depresi, kapan harus cari bantuan, berkaitan dengan kesehatan mental. Ya, berbicara tentang kesehatan mental ya, pemirsa, mungkin sudah banyak orang sadar begitu tentang kesehatan mental, tetapi terkadang ada juga orang yang belum paham terkait dengan depresi itu sendiri. Depresi itu apakah kesedihan itu nanti bisa pergi dengan sendirinya ataukah perlu adanya bantuan dari pihak yang profesional begitu ya. Nah, nanti di kesempatan kali ini pendengar kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan gejala di masa krisis dalam depresi itu sendiri, dan nanti kita akan bahas kapan tentunya kita harus datang pada ahlinya begitu, dan juga nanti bagaimana pencegahannya ya. Baik, nanti kita akan bahas secara mendalam bersama narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Pemirsa, ada Dr. Anissa Nindiasari, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit UNS. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Fiana. Ya, Dokter Anissa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Ya, Mbak Fiana gimana? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih ya dokter tentunya atas kesempatannya begitu sudah hadir di sini untuk menyapa pemirsa dan tentunya juga menyampaikan edukasi ya terkait dengan tema kita hari ini yaitu masa krisis dalam depresi, kapan harus cari bantuan. Baik, untuk mengawali perbincangan kita ya dokter, mungkin di awal bisa disampaikan terlebih dahulu terkait dengan depresi itu sendiri, kemudian masa krisis depresi itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih Mbak Fiana untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada pemirsa MTA TV yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dr. Anissa Nindiasari, spesialis kedokteran jiwa, bisa dipanggil dengan Dr. Nina. Saya bertugas di Rumah Sakit UNS dan menggeluti tentang mental health. Nah, akhir-akhir ini mungkin isu mental health itu sangat mungkin banyak ya kita temukan di banyak sosial media atau mungkin media lainnya. Informasi yang banyak ini tentunya sebetulnya merupakan suatu keuntungan bagi kita semua, bahwa pentingnya edukasi, pentingnya bagaimana memahami tentang mental health seseorang, dan sangat erat hubungannya dengan baik kita sendiri ataupun juga dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, depresi ini mungkin tidak seperti keluhan fisik ya, misalnya dengan mungkin cacar air atau mungkin batuk pilek. Jiwa itu lebih abstrak, jiwa itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Nah, karena tidak bisa terlihat ini, depresi sering hadir tidak terlihat pada orang. Mungkin di depan orang itu bisa ketawa, masih bisa bekerja, tapi mungkin sedang memendam perasaan, emosi yang sedih. Nah, mungkin bisa dibedakan terlebih dahulu apa sedih yang biasa atau mungkin sudah memasuki fase depresi. Kalau sedih biasa, tentu sedih itu adalah emosi dasar yang wajar ketika mungkin dompet hilang, HP hilang, atau mungkin kehilangan orang-orang terdekat
kita merasakan sedih itu adalah perasaan yang wajar kita rasakan. Tetapi ketika sedih itu berlangsung lebih dari 2 minggu, kemudian sampai membuat kita menjadi tidak bersemangat, tidak ada energi, kemudian nafsu makannya juga terpengaruh, fokus konsentrasi kerja atau fokus konsentrasi belajar jadi terganggu, muncul rasa bersalah, tidak berguna, bahkan sampai yang di tahap yang parah adanya ide untuk mengakhiri hidup. Mungkin ini bahasan yang sangat menarik ya Mbak Viana, di mana karena tidak bisa terdeteksi dari luar, dari cover seseorang, kadang kita mengesampingkan apa yang disampaikan oleh orang. Ketika mungkin pemirsa pernah mendengar orang-orang terdekat mungkin mengatakan, saya sudah capek dengan hidup saya, atau mungkin saya merasa tidak ada yang bisa menolong saya, atau saya merasa bahwa tidak ada gunanya saya untuk hidup. Sebetulnya pada saat itu adalah yang dinamakan dengan fase krisis dari depresi, di mana orang-orang merasa hopeless, tidak mempunyai harapan, seperti tidak ada yang bisa membantu. Nah, di kondisi-kondisi tersebut, ketika orang-orang sekitar itu bisa mengenali, kemudian bisa bisa menemani si orang ini dengan depresi ini, maka fase krisis ini bisa dilalui dengan mudah. Fase krisis ini pada beberapa orang bisa bervariasi, bisa dalam hitungan detik, bisa hitungan menit, atau mungkin lebih lama. Nah, orang-orang di sekitar ini jika dukungannya kurang, atau mungkin menyepelekan, atau mungkin bisa cenderung menghakimi, kamu kurang bersyukur, kamu kurang ibadah, padahal tidak semudah itu. Manusia tidak bisa serta-merta dinilai dari sisi spiritual ataupun religiusitasnya saja, tetapi kita bisa memandang bahwa setiap orang itu mempunyai background yang berbeda, di mana mungkin bagi kita stresor itu kecil, tetapi bagi orang tersebut bisa menjadi masalah yang besar. Begitu Mbak Fian. Oke, baik. Jadi sampaikan bedanya sedih yang normal sebagai ekspresi dan juga sedih yang itu nantinya akan menjadi depresi, begitu ya Dok ya. Ini sedihnya lebih dari 2 minggu, kemudian tidak bersemangat, tidak fokus, pokoknya intinya sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, begitu ya. Kemudian kalau untuk masa krisis ini, di mana penderita ini sampai hopeless gitu, tidak ada harapan untuk hidup ya, ini yang paling parah begitu. Oke, dan orang-orang sekitar pun juga harus mengetahui ya Dok. Nah, nih lalu ini bagaimana Dok kita memberikan respon begitu? Yang pertama kali kita tidak boleh langsung kamu kurang ibadah nih, kamu kurang ini itu gitu ya. Nah, respon kita yang pertama itu sebaiknya seperti apa Dok ketika menghadapi orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesedihan atau depresi ini? Baik, terima kasih Mbak Fiana. Jadi ketika mungkin kita merasa bahwa orang-orang terdekat kita mungkin sedang dalam krisis, dalam depresi, yang pertama kita harus hadir. Hadir itu berada di dekat penderita depresi tersebut. Setelah hadir, dengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Yang harus digarisbawahi ya Mbak ya, bahwa ini tidak boleh kita menghakimi apa yang sedang dirasakan. Jadi pada pasien-pasien depresi itu selain dia ada ketidakseimbangan di kimia otaknya, dia juga jadi otak itu seperti tidak bisa menerima kalimat-kalimat yang panjang. Jadi cenderung kalimat yang pendek, kemudian bahasa-bahasa nonverbal ya. Bahasa nonverbal itu kita tidak hanya bicara, tetapi kita hadir, ada di dekat penderita, kemudian mungkin bisa kita peluk, bisa kita temani seperti itu. Jadi dengan seperti itu penderita depresi akan merasa bahwa dirinya itu dihargai, bahwa dirinya itu disayang, bahwa dia dianggap seperti itu.
dengan kehadiran kita, dengan kita mau mendengarkan penderita depresi, kemudian kita juga tidak menghakimi, masa krisis dari penderita depresi itu akan hilang. Nah, mungkin krisis di sini bisa dikaitkan dengan keinginan untuk bunuh diri, ya, untuk mengakhiri hidup. Bisa dengan segala cara, ya. Mungkin awalnya menyakiti diri sendiri dulu, tapi kemudian pada akhirnya merasa bahwa dirinya itu tidak penting, tidak diharapkan oleh orang-orang sekitar, maka mungkin beberapa kali kita pernah mendengar ada berita ya Mbak ya, bahwa ada yang mungkin dengan sengaja menjatuhkan diri dari jembatan atau mungkin dengan cara-cara yang lainnya. Nah, kita butuh bantuan juga sebetulnya dari keluarga, di mana orang-orang sekitarnya bisa memposisikan atau mengkondisikan sekitar itu yang aman untuk penderita. Misalnya di rumah gitu, dengan adanya kondisi krisis seperti itu, misalnya di rumah barang-barang yang mungkin tajam atau mungkin bahan-bahan yang berbahaya atau mungkin spray atau apapun yang bisa digunakan untuk mengakhiri hidup, itu keluarga sekitar harus menjauhkan itu dari penderita depresi. Dan kemudian yang jelas ketika mungkin sudah sangat mengganggu, keinginan untuk bunuh dirinya semakin kuat, itu adalah tanda di mana penderita ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan ke psikiater. Artinya memang keluarga ini juga berperan tentunya ya, bahkan menurut saya ini berperan penting begitu, karena ketika penderita sudah merasa hopeless, ingin bunuh diri, itu kan pasti ingin terus melanjutkan aktivitasnya itu kan, maksudnya secara impulsif begitu ya untuk bunuh diri. Berarti kalau dari penderita sendiri memang bagaimana caranya untuk menyadarkan bahwa saya harus ke rumah sakit begitu, atau mencari pertolongan orang yang ahli begitu, dokter? Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi saya mau cerita dulu. Saya pernah mungkin berhadapan langsung atau berinteraksi langsung dengan orang yang sudah berpuluh-puluh kali ingin melakukan bunuh diri. Dan pada akhirnya ketika saya tanyakan apa yang kau rasakan ketika saat itu, jadi ada dua kondisi di mana mungkin ya tadi merasa tidak ada yang menolong, tidak ada harapan, jadi buntu, rasanya itu buntu, tidak ada jalan keluar lain selain bunuh diri. Kemudian sebetulnya dia juga merasakan kalau saya mati, nanti orang tua saya gimana? Jadi kayak ada ambivalensi. Tapi kalau saya nggak mati, saya merasa saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak punya solusi lain, gitu. Dan kemudian muncullah impulsif. Jadi di mana dia merasa bahwa baik sekarang saatnya saya akan bunuh diri. Ya. Nah, sebetulnya dari kami akan bila datang ke kami biasanya melakukan namanya safety planning. Ya, safety planning itu yaitu bagaimana penderita depresi itu bisa mengenali masa krisisnya. Ya, ketika sudah merasakan itu, ya hal yang pertama yang harus dilakukan adalah teknik relaksasi. Ya, bagaimana dia bisa mengalihkan pikiran-pikiran untuk bunuh dirinya itu ke mungkin pikiran-pikiran yang mungkin lebih sesuai dengan kondisi seperti itu. Atau mungkin bisa dialihkan dengan kegiatan lain, misalnya olahraga atau apa. Nah, setelah itu safety planning berikutnya adalah yaitu terhubung dengan orang-orang yang di sekitarnya, mau itu orang tua atau sahabat, teman, seperti itu. Karena yang namanya impulsivitas hanya berlangsung dari hitungan detik, menit, tidak sampai 1 hari, gitu ya. Jadi dalam waktu singkat itu bisa terlewati dengan mudah. Nah, setelah terhubung dengan orang-orang sekitar, jadi di HP biasanya saya akan bilang ke penderita depresi bahwa ketika masa krisis itu datang, maka kontak yang harus pertama kali dihubungi pada saat mungkin krisis itu datang, itu harus ada di posisi yang paling atas. Karena dia tidak bisa menerima informasi terlalu banyak, karena mungkin kalau kita bahasakan tuh misalnya sumbunya pendek, jadi hanya bisa berpikir itu cuma yang
pendek-pendek aja gitu. Yang diterima pun juga pendek-pendek aja. Jadi letakkan kontak yang mungkin paling bisa membantu itu di paling atas. Jadi ketika dia merasakan krisis itu dia bisa langsung menghubungi dari orang tersebut. Nah setelah itu baru kemana harus pergi. Ketika mungkin krisis itu datang, maka kita akan edukasi untuk segera ke psikiater atau ke IGD biasanya. Ya, seperti itu, Mbak. Iya, berarti ketika di kondisi krisis itu ada fase penderita itu menyadari ya dok, menyadari bahwa saya tuh harus mencari pertolongan, mencari bantuan seperti itu. Pasti ada fasenya seperti itu ya? Ada fasenya. Oke, berarti dari sekarang harus mulai dipahami tentunya dan harus tahu juga kemana harus mencari pertolongan. Betul. Begitu. Ya, oke, baik. Ya, dan pemirsa MTA TV kami juga undang Anda untuk bisa berkonsultasi langsung dengan Dr. Anissa ataupun ngobrol langsung ya bersama kami via telepon di 0271 679 3000 atau via WA teks ataupun WA call di 081 255 3000. Dan dokter, sebelum kita lanjut ini sudah ada pertanyaan yang masuk, dokter. Boleh. Ya, ini dari Bapak Supriyono dari Batang. Ini mau bertanya, dokter, apakah sebenarnya yang terjadi untuk orang depresi atau orang gila? Nah, kemudian yang kedua, apakah orang depresi yang berkepanjangan dapat menjadikan orang menjadi gila? Lalu yang ketiga, bagaimana usaha untuk menjauhkan dari depresi? Oke, baik. Mungkin yang pertanyaannya satu dulu aja ya. Yang pertama tadi, apakah sebenarnya yang terjadi untuk orang depresi? Oke, baik. Jadi depresi atau sedih yang berkepanjangan itu biasanya pasien-pasien depresi akan merasakan bahwa moodnya itu turun. Jadi tidak malas untuk beraktivitas, kemudian mulai menjauh dari orang-orang terkasih, bahkan mungkin misalnya setiap bulannya ikut PKK misalnya, tapi lama-kelamaan dia menjauh dari komunitas itu. Tanda-tandanya seperti itu. Kemudian yang paling mungkin banyak dikeluhkan pada saat awal itu adalah gangguan tidur, Mbak Fia. Jadi muncul gangguan tidur berupa sulit untuk memulai tidur. Baru bisa tidur jam 1, jam 2, seperti itu. Dan kemudian ketika bangun tidur, rasanya itu jadi nggak seger badannya, jadi mudah lelah. Mungkin ketika bekerja jadi sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian akhirnya menimbulkan teguran dari orang-orang lain karena kinerjanya. Mungkin kalau anak-anak sedang sekolah ya teguran dari guru bahwa ini kok konsentrasinya kok berkurang, nilainya jelek, misalnya seperti itu. Terus kemudian kalau di tempat kerja ya ditegur sama mungkin atasannya. Nah, ketika si penderita ini tidak bisa mengenali apa yang sedang dia rasakan atau mungkin mengabaikan apa yang dia rasakan, denial tentang apa yang dia rasakan, mungkin pada saat-saat awal rasa sedih itu bisa hilang begitu saja. Tetapi mungkin ada stresor lain, kemudian memunculkan gejala, ya gejala fisik, jadi pusing, kemudian badannya pegel-pegel, atau mungkin disertai dengan kecemasan. Itu. Nah, yang biasanya dirasakan oleh pasien-pasien depresi dan bahkan mungkin sering datang ke kita bukan keluhan sedihnya, Mbak Fia, malah lebih ke gejala fisiknya. Jadi mungkin jadi kurang tidur kayak itu. Nah, disinilah pentingnya tidur pada pasien-pasien depresi, dimana ketika tidur itu kurang, dirasakan kurang, itu akan mempengaruhi moodnya. Nah, moodnya ketika pagi akan jauh lebih turun dibandingkan hari sebelumnya. Nah, apabila tidak bisa dikenali dari situ atau mungkin terlambat, tidak diobati dengan segera, itu biasanya akan ada di fase yang lebih berat. Jadi depresi itu bisa kita bagi sebagai ringan, sedang, dan berat. Mungkin ketika sedang atau berat,
ringan ataupun sedang, itu pasien biasanya masih bisa bekerja, Mbak, masih bisa kerja, masih bisa bersosialisasi dengan orang. Tetapi pada kondisi yang berat, bahkan dia merawat dirinya aja sudah sulit. Jadi malas mandi, tidak merawat dirinya dengan baik, jadi malas makan, udah mending aku nggak makan aja, misalnya seperti itu. Dan kondisi yang lain sampai tidak bisa ngapa-ngapain, mandi malas, makan malas, jadi untuk kesehariannya perlu dibantu oleh orang lain. Ya, dan kondisi yang paling parah adalah ketika muncul adanya bisikan, halusinasi. Yang halusinasinya mungkin sifatnya menjelekkan penderita biasanya. Kamu tidak berguna, kamu itu bersalah. Jadi semakin menurunkan mood dari penderita depresi itu sendiri. Nah, pentingnya mengenal diri sendiri, mengenal apa yang dirasakan oleh diri sendiri, dari situ Mbak Fia. Jadi kalau sampai telat untuk ditangani, biasanya pengobatannya akan jauh lebih lama. Ya, karena semakin berat, maka pengobatannya akan semakin lama. Ya, mumpung masih dalam tahap yang ringan, masih tahap yang sedang, kita usahakan untuk bisa memahami bagaimana merespon stres, bagaimana mengganti pikiran-pikiran negatif sampai akhirnya nanti bisa kembali seperti semula, bisa bekerja, bisa konsentrasi kerja, bisa makan dengan enak, gejala-gejala fisik juga tidak muncul, seperti itu Mbak Fia. Oke, baik. Nah, semoga bisa menjawab untuk pertanyaan yang pertama ya dari Pak Supriyono di Batang begitu. Baik dokter, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spesialis. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita kembali di Spesialis bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir. Di sini ada Dr. Anissa Nindiasari, spesialis kedokteran jiwa, yang di kesempatan kali ini pemirsa kita membahas masa krisis dalam depresi, kapan harus cari bantuan. Nah, tadi di awal kita sudah bahas begitu ya terkait dengan apa itu depresi, kemudian masa krisis dalam depresi itu seperti apa, ciri-cirinya, gejalanya, dan kemudian juga kita sebagai orang yang orang-orang di sekitar penderita itu bagaimana harus bersikap begitu. Dan kita akan bahas kembali ya dokter di kesempatan kali ini terkait dengan masa krisis dalam depresi, kapan harus cari bantuan begitu. Nah baik, kalau terkait dengan masa krisis ya dok, ini kalau untuk pengobatannya sendiri itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk pengobatan depresi ya tidak melulu tentang obat saja, tapi obat penting juga. Jadi obat itu kan untuk menyeimbangkan kimia yang ada di dalam otak. Jadi pada orang-orang depresi, kimia-kimia di dalam otak misalnya seperti dopamin, serotonin, norepinefrin seperti itu, dia mengalami ketidakseimbangan sampai akhirnya mempengaruhi emosi, mempengaruhi alam perasaan seperti itu. Nah, obat itu hanya membantu dalam segi menyeimbangkan saja. Tetapi di lain hal, kita menilai bahwa seseorang itu tidak hanya dari segi biologisnya aja, ya. Jadi bisa dari segi psikologisnya, bagaimana caranya dia menghadapi suatu masalah seperti itu. Mungkin pada beberapa orang menilai bahwa masalah kecil itu sebagai masalah yang besar. Tetapi ketika kita mengajarkan bagaimana cara berpikir yang lebih adaptif atau sesuai dengan keadaan, itu bisa menghindari perasaan sedih yang berkepanjangan. Nah, dengan perubahan atau merestruktur dari pikiran, perasaan, kita mengharapkan selain selain dari kimia otaknya itu membaik,
bagaimana cara merespon stres, bagaimana dia mengendalikan emosinya, bagaimana kita akan mengajarkan juga tentang bagaimana berelasi dengan orang lain, itu akan membantu dalam menstabilkan moodnya. Nah, untuk obat itu adalah opsi yang kedua, di mana untuk membantu tidurnya, untuk menstabilkan moodnya, seperti itu. Nanti lama-kelamaan ketika sudah baik, kemudian secara manajemen stresnya juga bagus, maka dia akan bisa kembali lagi, dia bisa pulih lagi, dia bisa fokus bisa fokus bekerja, bisa fokus sekolah, atau misalnya sedang mengerjakan skripsi, dia bisa fokus dalam mengerjakan tugas akhir, seperti itu, Mbak Fia. Oke. Baik, dan dalam proses pengobatan ini kan mengonsumsi obat ya, Dok. Iya. Nah, ini apakah obat antidepresi yang dikonsumsi ini bisa menimbulkan ketergantungan, Dok? Baik, terima kasih. Jadi obat antidepresi yang biasanya kita berikan itu biasanya dalam dosis terkecil yang kira-kira bisa efeknya besar, ya. Jadi tidak melulu obat yang kita berikan itu dalam dosis yang besar, tidak. Kita akan menyesuaikan dengan kondisi pasien pada saat itu, dan tidak perlu khawatir dengan misalnya ketakutan nanti ginjalnya terganggu, atau mungkin jadi ada efek ketergantungan. Nanti lama-kelamaan ya, dengan selain dengan obat, kemudian kita bantu dengan psikoterapi, diharapkan nanti dosisnya bisa semakin lama bisa kita turunkan, sampai akhirnya tujuannya adalah dia bisa merespon stres, dia bisa mengendalikan apa yang dia rasakan, bisa menghindari rasa sedih itu, sampai akhirnya tanpa obat pun juga bisa, seperti itu. Oke. Baik, artinya pasien ini bisa berhenti minum obat ketika sudah mulai bisa merespon stres, kemudian mengendalikan emosinya, begitu ya. Betul. Dokter, itu berarti sudah bisa berhenti, tapi setelah itu apakah akan ada maksudnya controlling dari rumah sakit untuk penderita yang berat, begitu, Dok? Setelahnya, maksudnya setelah pulang dari rumah sakit, begitu? Ya, baik. Mungkin maksudnya setelah selesai pengobatan gitu ya, Mbak Fia ya. Jadi walaupun setelah pengobatan pun kita akan edukasi sebetulnya jika moodnya kembali turun, atau mungkin kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada gangguan tidur dan lain-lain, itu bisa datang lagi ke kami. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi krisis pada depresi, atau mungkin depresi itu sendiri itu tidak akan datang untuk kemudian hari, enggak. Jadi karena seperti ini, jadi masalah itu kan sebetulnya kita tidak bisa prediksi ya, Mbak ya, kapan masalah itu datang, besarnya masalah itu seperti apa, kita tidak tahu datangnya kapan, bisa besok, bisa mungkin bulan depan dan lain-lain. Biasanya pasien-pasien yang datang ke saya itu yang misalnya sudah selesai pengobatan, itu akan datang dengan stresor yang mungkin berbeda lagi, gitu. Jadi tidak melulu tentang stresor yang kemarin, atau bisa mungkin ada stresor baru lagi. Nah, itu juga nanti yang akan jadi perhatian dari kami, bahwa berarti bantuan dari kami kemarin mungkin bisa lebih di-upgrade lagi, misalnya ketika menghadapi stres yang berbeda, seperti itu, Mbak. Oke. Yang artinya berarti ketika sudah sembuh pun ini masih bisa mengalami lagi ya, Dok, depresi ini, bahkan bisa sampai mengalami depresi yang sampai masa krisis itu tadi. Betul. Begitu. Artinya bisa berulang begitu ya, Dok, ya? Betul. Oke. Kalau dari pasien dokter sendiri sejauh ini apakah banyak juga yang mengalami masa krisis nih ketika depresi ini? Baik, terima kasih. Jadi mungkin akhir-akhir ini memang saya banyak menerima pasien dengan kondisi yang sudah krisis. Jadi keinginan untuk mengakhiri hidupnya itu kuat. Ya memang ketika datang ke kami tidak serta-merta kita melihat dari ketika kita tanya, oh saya pengen sih, enggak. Tapi kita mempunyai sistem di mana kita
menilai, ada instrumen penilaian yang dimana bisa menilai tingkat atau mungkin resiko bunuh diri dari seseorang. Ketika kita assess, kita nilai itu masih ringan ataupun sedang, kita bisa intervensi dengan pengobatan saja dan juga psikoedukasi. Jadi mengedukasi orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya, atau mungkin yang satu rumah untuk mengawasi pengobatannya, terutama pengobatannya, kemudian juga tanda-tanda krisis lainnya. Tapi jika itu scoringnya mungkin tinggi, itu kita akan rekomendasikan untuk menginap atau mungkin untuk mondok dulu di rumah sakit dengan pengawasan 24 jam. Nah, nanti setelah keinginan untuk bunuh dirinya sudah mereda, kemudian minum obatnya juga sudah teratur, nanti kita bisa pulangkan, tapi tentu saja untuk safety planning yang tadi harus tidak boleh terlupakan. Gitu. Oke. Ya. Kemudian apakah kambuh ya yang dialami oleh penderita depresi ini resikonya apakah lebih tinggi, Dok? Maksudnya ketika sembuh itu apakah resiko mengalami depresinya itu lebih tinggi? Oke, baik. Jadi orang yang sebelumnya pernah melakukan atau mempunyai ide bunuh diri, memang untuk kemudian hari itu risikonya akan lebih tinggi, ya. Nah, tapi tergantung, bukan berarti terus kemudian dengan adanya riwayat sebelumnya kemudian nanti kemudian hari itu tidak muncul lagi, tapi bisa muncul kapan saja ketika ada stresor yang tidak bisa dia tolerir. Gitu. Makanya kita akan ajarkan bagaimana mengganti pikiran-pikiran negatif yang tentunya dapat meningkatkan potensi dia untuk mengakhiri hidup. Karena penting sekali bagi pasien-pasien depresi untuk mengenali tanda-tandanya. Jadi kita harus membreakdown satu-satu apa tanda yang kamu rasakan ketika akan melakukan bunuh diri. Karena setiap orang tentu saja penanganannya berbeda, Mbak. Karena orang itu mempunyai background yang berbeda. Bahkan dari dia lahir pun, kemudian diasuh oleh orang tua, sampai lingkungannya, dari lingkungan sekolah, lingkungan kerja, itu setiap orang berbeda. Sehingga membentuk orang pun juga berbeda juga. Jadi penanganannya mungkin satu orang dengan orang lain akan tentu berbeda, apalagi kepribadian orang juga tentu juga berbeda juga. Nah, sangat menarik ketika kita membahas tentang kepribadian, bahwa kepribadian A mungkin lebih berpotensi misalnya untuk menyakiti diri, untuk bunuh diri, itu ada. Tapi kembali lagi, ketika kita menangani pasien dengan depresi, kita harus mengenali dulu background-nya seperti apa, pola pengasuhannya seperti apa, trauma apa yang pernah dia alami sebelumnya, sampai akhirnya ketika menghadapi satu masalah yang mungkin menurut kita itu tidak cukup untuk sebagai alasan untuk bunuh diri seperti itu. Nah, ini juga yang mungkin edukasi yang penting ya, Mbak, ya, ketika ada teman atau ada kerabat dekat mungkin bicara bahwa ini ada satu masalah seperti ini. Kemudian jangan sampai kita menghakimi, karena apa yang kita ucapkan itu biasanya akan membekas. Misalnya ada teman mungkin bilang ke kita bahwa ada satu masalah begini, udah nggak usah lebay misalnya gitu, atau mungkin udah nggak usah dipikir, ntar juga beres sendiri. Tapi bagi orang-orang depresi itu tidak bisa, tidak serta-merta semudah itu untuk mengabaikan apa yang dia rasakan. Nah, penting bagi kita semua bahwa sebetulnya ketika kita peka, ketika kita bisa memahami bagaimana orang itu berpikir, karena setiap orang itu mempunyai pikiran dan perasaannya masing-masing. Ya kan, ketika kita mengabaikan sisi emosi seseorang, mungkin itu dapat meningkatkan resiko bunuh diri dari orang. Nah, itu kita perlu hati-hati.
ketika kita berbicara, apalagi dalam konteksnya menghakimi ya, mungkin kurang bersyukur, kurang ibadah, atau mungkin diminta untuk mengabaikan pasien depresi, tidak bisa. Karena pikiran-pikiran itu tidak bisa dia kendalikan. Jadi itu datang dengan sendirinya. Ya, lebih baik kita diam, lebih baik kita mendengar dan tidak menghakimi. Ya, karena penting dukungan sekitar, dukungan dari orang-orang sekitar dari orang depresi itu bisa membantu seorang untuk melewati masa-masa krisis itu. Gitu. Apakah langsung dengan memberikan afirmasi positif itu bisa membantu, dokter? Bisa. Tapi afirmasi positif itu kan bahwa menilai bahwa dirinya itu berharga, bahwa dia itu pantas untuk dicintai, itu bagus juga, ya kan? Bagi orang-orang depresi biasanya kecintaannya pada dirinya itu biasanya jadi berkurang. Jadi lebih ke menyalahkan diri sendiri, bahwa dia tidak berguna, mungkin masa depannya itu suram, gitu. Jadi kecintaan diri sendiri, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya self compassion namanya. Jadi welas asih pada diri sendiri. Itu dengan meningkatkan rasa cinta pada diri sendiri, itu akan menghindarkan diri kita dari depresi. Ya, bagus sekali ketika mungkin kita setiap hari, mungkin setelah bangun tidur, sebelum memulai aktivitas, kita mulai dengan afirmasi positif pada diri kita, bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini bernilai, kita ini pantas untuk dicintai, kita pantas untuk dihargai, dan itu akan membentuk pikiran kita dalam satu hari. Jadi memang efeknya luar biasa, walaupun itu sebetulnya simple ya. Simple, hanya hanya mengambil waktu sedikit dalam seharian kita, tapi efeknya itu luar biasa, di mana bisa mempengaruhi mood kita, bisa mempengaruhi pikiran kita. Baik. Ya dokter, kita kembali ke pertanyaan dari Pak Supriyono yang belum terjawab ya dokter. Yang kedua, apakah orang depresi yang berkepanjangan dapat menjadikan orang menjadi gila? Baik, makasih. Gila di sini kan mungkin konteksnya bagi sebagian banyak orang kan adalah yang mungkin yang sering kita temui di jalan-jalan, yang mungkin tidak merawat dirinya dengan baik, atau mungkin sering ngamuk di jalan, marah-marah di jalan, atau mungkin di jalan kita menemukannya dengan tidak berpakaian seperti itu. Tapi konteks di sini bahwa kita harus membedakan antara depresi dan juga gila, atau mungkin di dalam bahasa kedokteran itu namanya skizofrenia. Jadi depresi itu kan hanya untuk perasaannya saja itu dia turun, tapi memang dalam kondisi yang berat yang tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi ada fase di mana dia mendengar ada suara-suara, jadi ada halusinasi, kalau bahasanya orang dia ada halusinasi, atau dia mungkin melihat ada bayangan dan sebagainya. Nah, pada kondisi yang berat seperti itu memang dia juga tidak bisa membedakan antara mana yang realita, mana yang bukan. Nah, dengan pengobatan, dengan psikoterapi itu biasanya akan kembali seperti semula. Berbeda dengan skizofrenia, di mana tingkat kemampuannya untuk menilai realitanya itu kan sudah berat. Ya, biasanya pun juga kinerjanya tuh tidak bisa kembali lagi seperti orang normal, seperti itu. Tapi kalau orang depresi dia bisa normal lagi, ya. Tapi memang ada syaratnya nih Mbak. Jadi syaratnya itu memang harus pengobatannya harus rutin, kontrolnya juga teratur, dan tadi boleh menerapkan, mungkin menjawab yang pertanyaan nomor 3 ya, menghindari dari depresi, bisa dengan afirmasi positif, kemudian mengganti pikiran-pikiran negatif dengan yang lebih sesuai dengan kondisi, seperti itu. Masya Allah. Ya, ini ada telepon dokter. Kita coba angkat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu siapa, dari mana? Ibu Endang dari Palembang. Ya, Ibu Endang dari Palembang. Silahkan Ibu, pertanyaan atau ingin bercerita kepada dokter. Ini
Halo Ibu Endang, masih terhubung? Halo, Ya, halo. halo Ibu. Ini dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ini dokter mau tanya, kalau seseorang itu sakit depresi seperti yang diterangkan oleh dokter. Nah, apakah ada kemungkinan saudaranya atau keponakannya atau apanya gitu menurun, dokter? Maksudnya menurun penyakit itu gitu. Yang itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Endang dari Palembang. Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Silahkan dokter. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Endang untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi ketika seseorang mempunyai riwayat keluarga dengan gangguan alam perasaan, ya misalnya depresi, itu memang bukan, mungkin bahasanya mungkin tidak diturunkan ya. Jadi lebih meningkatkan risiko. Ya, semakin dekat itu akan semakin meningkatkan risiko. Misalnya salah satu dari orang tuanya menderita depresi, kemudian akan meningkatkan risiko anaknya juga akan depresi juga. Tapi bukan berarti anaknya juga bakalan depresi juga gitu. Jadi tergantung. Jika dukungan sosialnya bagus, dukungan dari keluarga bagus, kemudian dari segi ekonomi tidak terganggu, tidak ada masalah yang berat, itu juga tidak akan mendukung ke arah depresi. Tetapi risiko itu tetap ada, ya kapanpun, mau dari usia berapapun itu ada. Jadi fokusnya sebetulnya setiap orang itu mempunyai potensi menderita depresi, siapapun, baik dengan riwayat keluarga ataupun tidak, tergantung dari itu tadi yang tadi saya sebutkan, dari biologinya, dari aspek psikologisnya, dari aspek sosialnya, atau mungkin dari aspek religius ataupun spiritual seseorang. Jadi kita ketika menilai itu tidak melulu tentang biologinya saja, tentang bagaimana dia mempunyai riwayat keluarga atau enggak, tetapi aspek yang lain ini juga berpengaruh. Misalnya orang tidak punya riwayat keluarga yang depresi, kemudian dia menemukan ada kebuntuan pada mungkin dukungan sosialnya, mungkin ada perceraian, atau mungkin ada mungkin perpisahan dengan orang-orang yang terkasih, dengan mungkin orang tuanya meninggal, orang yang dia cintai itu meninggal, atau mungkin dari aspek lain, misalnya ada stresor di pekerjaan dan lain, yang itu bisa meningkatkan resiko terjadinya depresi, walaupun dengan atau tanpa riwayat keluarga, seperti itu. Iya, itu tadi ya. Artinya semuanya berarti punya potensi ya Ibu ya. Betul. Tergantung stresornya itu tadi ya. Iya, Betul. baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Endang ya yang ada di Palembang begitu. Dan dokter, terakhir mungkin ada pesan yang ingin ditekankan kembali kepada pemirsa terkait dengan tema kita hari ini. Silakan dokter. Terima kasih Mbak Fia. Jadi ini namanya take home message ya. Jadi memang depresi itu memang tidak terlihat, tidak seperti penyakit fisik lainnya, tetapi depresi itu memang pada sebagian orang itu tidak terlihat. Tapi baik bagi kita, bagi orang-orang sebagai masyarakat yang mungkin terhubung dengan banyak orang, kita sebagai makhluk sosial, ketika kita berinteraksi dengan orang, memang ada baiknya kita memikirkan bahwa setiap orang itu tercipta berbeda dalam hal pikiran, berbeda dalam hal perasaan. Mungkin kita banyak melihat bahwa orang mungkin terlihat baik-baik saja, terlihat bahagia, tetapi mungkin di belakangnya dia mungkin sedang berjuang dalam hidupnya, entah memperjuangkan apa, tetapi ada baiknya sebagai masyarakat kita peduli terhadap kesehatan mental orang lain, di mana kita tidak boleh menghakimi orang lain, dan kita menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk orang-orang sekitar, baik ketika mereka sedang mengutarakan apa yang dia rasakan,
kita sebagai pendengar yang baik dan tidak menghakimi, sehingga tujuannya adalah sebagai tempat yang aman bagi orang lain untuk menceritakan apa yang sedang dia keluhkan, dan juga kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang membutuhkan bantuan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Sama-sama. Anissa atas edukasinya di kesempatan hari ini di Spesialis yang sangat bermanfaat ya dokter untuk kita semuanya, untuk lebih menyayangi diri lagi ya dok, diri kita sendiri, kemudian lebih peka kepada orang-orang yang di sekitar kita begitu. Baik, terima kasih dokter. Semoga Sama-sama. lancar selalu untuk aktivitasnya dan juga sehat selalu dokter. Amin. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV, sampai di sini kebersamaan kita di program Spesialis. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dimanapun Anda berada. Saya Fiana Ashfaq, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.